dosen-dosen para pembimbing dan penguji. Selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini saya Laka Restiari dengan NIM 2208 9060111 akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Analisa Drug Related Problem atau yang sering disebut dengan DRP pada penggunaan obat antidiabetik oral dan insulin pada pasien diabetes mellitus 2 di rawat inap Rumah Sakit Balimen Buleleng. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian. Di bab 1 pendahuluan kita membahas latar belakang di mana kita membahas hiperglikemia. Hiperglikemia itu adalah penyakit di mana kadar glukosa darah itu melebihi dari batas normal. Di mana yang sering kita ketahui, hiperglikemia itu sering kita ketahui penyakit diabetes mellitus, di mana ada tipe 1 dan tipe 2. Pada penelitian saya ini, saya akan membahas diabetes mellitus tipe 2. Kenapa saya mengambil judul ini dalam penelitian ini? Karena saya lihat dari prevalensi penyakitnya cukup tinggi. Karena dari data-data yang saya temukan di berbagai sumber, yang pertama di WHO, terdapat 1,6 juta kematian akibat diabetes. Di data Rikesdas 2018 Indonesia, di daerah Indonesia terdapat 1,5%, sekitar 1.017.290 orang terdiagnosis penyakit diabetes mellitus. Di data Rikesdas Bali tahun 2019 terdapat 1,3% atau 16.481 orang terdiagnosis diabetes oleh dokter. Di Buleleng terdapat dalam data profil kesehatan di tahun 2020, diabetes mellitus menduduki posisi kedua dalam 10 besar penyakit. Telah tercatat sebanyak 12.464 orang penderita DM yang terdiri dari 6.892 orang laki-laki dan 5.572 perempuan. Khususnya pada diabetes tipe 2, jumlahnya mencapai 7.000. Dari kita lihat dari data di Buleleng, sangat banyak pasien yang terdiagnosis DM tipe 2, khususnya juga diabetes. Maka saya tertarik untuk mengambil dari data salah satu rumah sakit swasta di Buleleng, di Rumah Sakit Umum Balimen Buleleng. Dengan saya mengambil data rekam medik, tercatat 180 pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 di tahun 2024. Karena saking banyaknya pasien atau yang terdiagnosis DM tipe 2 atau diabetes mellitus, kemungkinan terjadi drug related problem atau potensinya sangat besar terjadi. Apa yang disebut dengan DRP? DRP adalah suatu masalah yang timbul dari kondisi dalam pelaksanaan terapi pasien yang menyebabkan atau potensi tidak tercapainya hasil terapi yang optimal. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, manfaat penelitiannya seperti apa, dan tujuan penelitiannya seperti apa. Dari rumusan masalah, pertama kita analisa dulu bagaimana drug related problem DRP itu penggunaan obat antidiabetik oralnya dan insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Lalu, apa saja DRP yang terjadi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di rawat inap Rumah Sakit Balimen Buleleng. Tujuannya di penelitian ini untuk menganalisa DRP yang kemungkinan terjadi pada penggunaan obat antidiabetik oral dan insulin pada pasien diabetes mellitus 2. Adapun tujuan khususnya juga sama, yaitu menganalisa DRP-nya. Jadi manfaat penelitian dari penelitian saya ini mungkin bermanfaat bagi saya untuk tempat penelitian saya dan mahasiswa. Kita langsung saja ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama di metodologi penelitian itu adalah desain penelitian dan waktu tempat penelitian. Desain penelitian saya menggunakan penelitian deskriptif di mana saya mengambil data secara retrospektif. Dan waktu tempat penelitian saya lakukan 3 bulan, dilakukan di Rumah Sakit Umum Balimen Buleleng. Ini kerangka konsepnya. Dari rekam medis pasien diabetes mellitus 2 terdapat
ada karakter pasien, usia, jenis kelamin, penyakit penyertanya, lalu juga disertai dengan data laboratorium dan distribusi penggunaan obatnya. Nah, dari distribusi penggunaan obat ini kita ketemukan potensi DRP yang akan terjadi. DRP-nya berupa ada 8 yang saya gunakan PCNE 2017. Ada obat tidak ada indikasi, ada indikasi tidak ada obat, dosis obat terlalu kecil, dosis obat terlalu besar, dan interaksi obat, pemilihan obat yang tidak tepat, lalu reaksi obat tidak dikehendaki, dan tidak menerima obat. Nah, variabelnya dari saya jelaskan tadi, di sini saya jelaskan bagaimana cara menilai variabel dari semua potensi DRP tersebut. Ada indikasi tidak ada obat. Ada keluhan yang dialami pasien namun tidak mendapatkan obat atau penanganan yang tepat. Ada obat tidak ada indikasi. Dalam resep terapi yang diberikan tidak sesuai dengan keluhan pasien. Dosis terlalu kecil, itu dimana artinya pemberian dosis yang terlalu kecil sehingga menyebabkan terapi tidak optimal. Tidak menerima obat, mungkin pasien tidak menerima obat karena kekurangan ekonomi atau tidak bisa membeli obatnya. Dosis terlalu besar, itu dimana pemberian dosis terapinya dalam resep terlalu besar sehingga membatasi maksimum dan menyebabkan toksisitas. Lalu interaksi obat itu adalah efek yang terjadi akibat penggunaan bersama dengan satu obat dengan yang lainnya. Dan dimana pilihan obat yang kurang tepat itu mungkin dokter atau resep terjadi pemilihan obat yang kurang tepat sehingga tidak terjadi terapi yang optimal. Reaksi obat yang tidak diinginkan seperti ditemukannya efek samping. Dalam pengambilan sampel, populasinya saya gunakan pasien rawat inap DM tipe 2 sebanyak 151 pasien. Di mana sampel penelitian ini saya ambil data dari rekam medik dari bulan Juli sampai Desember 2024. Nah, teknik pengambilannya dengan total sampling 151 pasien rawat inap DM tipe 2. Kriteria pasien yang saya gunakan ada 3, kriteria inklusi, kriteria eksklusi, dan kriteria dropout. Di mana kriteria inklusi ini rekam medik yang sesuai, dan yang kriteria eksekusi rekam medik yang tidak terbaca, dan kriteria dropout pasien yang sudah meninggal. Prosedur penelitiannya ya alurnya seperti saya ambil rekam medik, lakukan pengambilan data dari rekam medik di pasien rawat inap penyakit diabetes mellitus tipe 2, lalu diambil datanya, lalu dianalisis datanya. Analisis data yang saya gunakan analisis bivariat, itu menjelaskan setiap variabel penelitiannya, lalu kita uji normalitasnya, mengukur data normal atau tidaknya. Lalu kita uji korelasi menghubungkan data variabel secara ordinal. Daftar pusaka bisa dilihat di layar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.